Ada kisah mengerikan tentang seorang pria yang dijebloskan ke dalam penjara terkejam karena dituduh membunuh temannya sendiri. Lebih parahnya lagi, dia dihukum seumur hidup dan disiksa oleh para sipir karena selalu berusaha melarikan diri dari penjara tersebut. Kisah ini benar-benar nyata hingga menjadi sebuah film yang berjudul Papillon, dan inilah kisahnya. Pada tahun 1933, tepatnya di kota Paris, terdapat seorang perampok jenius yang dikenal dengan nama Papillon sedang membobol sebuah brankas yang berisi berlian. Setelah itu, dia menuju sebuah klub malam untuk menyetorkan hasil curiannya kepada bosnya yang bernama Castelli. Namun, baru juga bertemu, tiba-tiba Castelli memperlihatkan salah satu rekan Papillon yang bernama Roland dihajar habis-habisan karena diam-diam menggelapkan hasil rampokannya. Setelah mendapatkan upah yang cukup banyak, Papillon kemudian menemui kekasihnya yang bernama Nanette untuk memberi hadiah berupa kalung dan beberapa berlian, yang secara diam-diam dia selipkan dari hasil rampokannya tadi. Tanpa disadari, hal itu diketahui oleh salah satu anak buah bosnya dan dia segera melaporkannya. Keesokan paginya, Papillon tiba-tiba didatangi oleh beberapa polisi karena dituduh melakukan pembunuhan terhadap Roland yang Castelli siksa tadi malam. Ternyata Papillon telah dijebak oleh Castelli akibat ulahnya sendiri. Tanpa pikir panjang, polisi menangkapnya untuk diinterogasi lebih lanjut. Beberapa waktu kemudian, Nanette mengunjungi kekasihnya. Papillon lalu menceritakan bahwa dirinya tak bisa membuktikan di pengadilan jika dirinya dijebak dan tak bersalah. Alhasil, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Karena tak bisa lagi menempuh jalur hukum, dia pun berencana untuk kabur dari penjara itu dan akan membalas perlakuan bosnya kepadanya. Di era itu, Prancis masih melakukan ekspansi kekuasaan ke Amerika. Maka dari itu, narapidana akan diasingkan terlebih dahulu ke pulau terpencil dan juga menjadi pekerja di sana selama masa hukumannya. Setelah itu, mereka tidak akan diakui lagi sebagai warga negara Prancis. Pada saat pemindahan dari Prancis ke pulau tersebut, Papillon bertemu teman baru bernama Julot yang memiliki tujuan yang sama, yaitu kabur dari penjara. Karena untuk melarikan diri butuh uang, Julot memberitahu Papillon untuk mendekati napi lain bernama Louis Degas yang merupakan seorang pemalsu berkas-berkas penting dan dikenal sangat kaya raya. Selain itu, banyak napi jahat yang mengincarnya. Akhirnya, Papillon mencoba mendekati dan menawarkan perlindungan diri dengan imbalan berupa uang darinya. Louis Degas menolak penawaran Papillon karena dia merasa akan segera bebas lewat proses banding. Pada malam harinya, Louis menyaksikan napi di sampingnya tewas ditikam perutnya hanya demi selembar uang yang dia sembunyikan. Melihat hal itu membuat Louis berubah pikiran dan dia lalu menerima penawaran Papillon untuk menjaganya dengan imbalan uang untuk biaya pelarian Papillon. Dan benar saja, di malam hari Louis hampir menjadi sasaran pembunuhan selanjutnya. Beruntungnya, Papillon melihatnya lalu dia bergegas untuk menghajar napi itu. Namun, para penjaga yang melihat kejadian itu membawa Papillon dan menghukumnya. Saat tiba di pulau terpencil itu, Julot sengaja melukai kakinya sendiri dan menjatuhkan diri dari kapal tersebut agar penjaga membawanya ke klinik dan setelah itu dia bisa melarikan diri dari sana. Sementara napi yang lain digiring langsung menuju penjara. Sesampainya di sana, para napi disambut oleh kepala sipir dengan pemberitahuan tentang aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Apabila seorang napi tertangkap sedang melakukan percobaan melarikan diri, maka akan diisolasi bertahun-tahun. Jika ketahuan kabur untuk yang kedua kalinya, maka mereka akan diasingkan di tempat yang lebih sadis yang dikenal sebagai Pulau Iblis selama seumur hidup sampai membusuk. Dan jika seorang napi melakukan pembunuhan, maka mereka akan langsung dieksekusi mati. Selain itu, kepala sipir juga mengatakan bahwa penjara ini dikelilingi hutan dan lautan yang di dalamnya terdapat hiu-hiu ganas untuk memakan napi yang berhasil kabur tanpa sepengetahuan dari petugas.
Kemudian Papillon dan Louis ditempatkan di sel yang sama dengan kapasitas yang cukup untuk menampung puluhan napi lain. Di dalam sel itu, Papillon menyadari bahwa ada salah satu napi yang memiliki koneksi dengan para sipir. Maka dari itu, Papillon mengajak bernegosiasi agar mereka berdua nantinya ditugaskan di tempat yang ringan. Mereka juga meminta untuk diselundupkan rokok serta sebuah buku tulis. Namun tentu saja untuk semua permintaan itu dibutuhkan biaya yang sangat besar. Dan napi itu juga meminta uangnya untuk dibayar sekarang juga. Tak lama kemudian, Louis mengambil uang yang telah dia simpan secara diam-diam dan langsung segera membayarnya. Hari pembagian tugas pun dimulai. Mereka ditempatkan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hampir semua napi diperintahkan untuk bekerja di Route Zero, yang mana lokasi ini merupakan tempat bagi para pekerja paling berat. Sedangkan Papillon dan Louis mendapat tugas yang ringan untuk bekerja di klinik penjara sesuai permintaannya. Namun ketika akan pergi dari sana, tiba-tiba wakil kepala sipir memanggil Louis. Wakil kepala sipir tersebut ternyata memiliki adik ipar yang pernah menjadi korban pemalsuan dokumen hasil kerjaan Louis. Oleh karenanya, mereka berdua langsung disuruh pindah lokasi di Route Zero. Maka sia-sialah uang sokongan yang mereka keluarkan kemarin. Di Route Zero ini, Papillon bertemu dengan Cellier. Usut punya usut, ternyata mereka berdua merupakan mantan perwira angkatan laut. Setelah mengobrol lebih jauh, mereka lalu merencanakan pelarian bersama menggunakan perahu yang mereka bisa beli dari seorang pelaut yang mengirim wanita penghibur ke penjara ini. Di tengah perbincangan mereka, Papillon tiba-tiba melihat Louis sedang diperas uangnya oleh tahanan lain. Papillon pun segera bergegas mengusirnya. Saat para tahanan sedang sibuk bekerja, tiba-tiba mereka melihat kedatangan rombongan para wanita penghibur yang sedang terjebak di lumpur. Penjaga penjara kemudian meminta bantuan untuk mengangkut mereka semua menggunakan troli. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Papillon mencoba mengajak si pelaut untuk berbincang, mencari tahu berapa kira-kira biaya agar mereka bisa diselundupkan keluar dari pulau ini dengan perahu miliknya. Ketika Papillon dan Louis sedang mandi, napi yang memeras Louis kemarin tiba-tiba muncul membawa dua rekannya untuk membunuh mereka. Saat mereka mencoba menyerang, Papillon berusaha mati-matian melindungi Louis. Dengan kemampuan epik dalam bertarung, akhirnya mereka bertiga tumbang di tangan Papillon. Louis sendiri hanya bisa terdiam membisu melihat kejadian ini dan mulai menyadari betapa kerasnya kehidupan di penjara. Maka dari itu, pada malam harinya, Louis tiba-tiba berubah pikiran dan berencana untuk ikut kabur dari penjara bersama Papillon. Keesokan harinya, semua tahanan tiba-tiba dikumpulkan di lapangan. Mereka dipaksa untuk menyaksikan proses eksekusi dari seorang napi yang hampir berhasil kabur dari penjara. Dan ternyata napi itu adalah Culot. Sepanjang pelariannya, Culot diketahui telah membunuh 2 orang penjaga, maka dari itu dia harus dieksekusi mati. Setelah itu, Papillon dan Louis ditugaskan untuk membuang jenazahnya ke tengah lautan didampingi oleh para sipir lain. Namun baru saja di tengah perjalanan, Louis sangat trauma melihat cucuran darah di bajunya. Sipir yang mengawasi mereka marah besar karena Louis tiba-tiba berhenti bekerja. Papillon yang melihatnya tak tinggal diam. Dia segera mengambil batu untuk memukul kepalanya sipir hingga pingsan. Pada kesempatan itu, Papillon segera melarikan diri. Para sipir lain yang mengetahui hal itu berkali-kali melepaskan tembakan, namun dia tetap berhasil menghindar sampai pada akhirnya dia berhasil meloloskan diri dengan cara terjun ke sungai. Ketika hari sudah gelap, Papillon tiba di ujung sungai, tempat di mana kapal pelaut yang kemarin bersandar. Dia pun memohon agar diizinkan untuk ikut dengannya keluar dari pulau tersebut. Namun karena Papillon tidak membawa uang yang kemarin disepakati, dia berjanji kepada pelaut itu akan membayarnya 2 kali lipat saat tiba di kota tujuan. Sayang sekali, tanpa diduga, kepala sipir ternyata sudah membayar 2 kali lipat untuk bekerja sama dengannya membawa napi yang kabur kembali ke penjara.
Akibat ulahnya itu, Papillon akhirnya dimasukkan ke ruangan isolasi selama 2 tahun dengan penuh kesunyian tanpa ada teman yang bisa diajak berbicara. Selama di ruangan itu, Papillon hanya mendapatkan buah kaldu untuk dimakan tanpa karbohidrat dan makanan bergizi lainnya. Suatu ketika, sipir yang kemarin dipukulnya saat melarikan diri datang bersama 2 temannya untuk balas dendam. Papillon yang merasa kaget melihat kedatangannya hanya cuma bisa pasrah mendapatkan pukulan demi pukulan hingga dia sampai babak belur. Setelah itu, Papillon tiba-tiba mendapatkan paket berupa ember yang berasal dari Louis. Di dalam ember itu ternyata diselundupkan sepotong kelapa untuk dikonsumsinya. Selain itu, terdapat sepucuk pesan tertulis dari Louis yang berbunyi bahwa mulai sekarang, tiap harinya Papillon akan mendapatkan tambahan nutrisi. Melihat kabar itu, Papillon pun nampak senang dan dia mulai menjaga tubuhnya dengan berolahraga. Beberapa waktu kemudian, kiriman paket kelapa itu diketahui oleh kepala sipir. Penjaga yang biasa mengantarkannya pun dihajar sampai tewas karena ketahuan menerima suap. Sedangkan Papillon terus diinterogasi tentang siapa pengirim paket tersebut. Namun Papillon tetap tutup mulut demi menjaga keamanan Louis. Karena hal tersebut, Papillon mendapat hukuman kembali, yaitu dikurangi jatah makanannya hingga akhirnya dia kembali merasakan penderitaan. Badannya yang dulu terlihat segar, kini terlihat kering kerontang, apalagi setelah rambutnya dicukur. Semakin hari kondisi fisik Papillon semakin melemah. Kepala sipir yang mengetahui itu kembali datang dengan membawa sup daging agar Papillon mau berbicara tentang siapa orang yang memberinya paket tersebut. Akan tetapi, Papillon masih bungkam meski sudah disogok dengan sup daging. Sikap Papillon membuat kepala sipir semakin murka, hingga akhirnya dia kembali menghukum Papillon dengan membuat selnya menjadi gelap total agar mental dan kejiwaannya hancur. Hari-hari terus berlalu, selnya yang gelap membuat Papillon berhalusinasi seperti orang gila dan membayangkan berbagai hal. Mulai dari kenangannya bersama kekasihnya sampai dengan aksi perampokannya di masa lalu. Hal itu membuat ia mulai menyesali semua perbuatannya dulu. Dia sadar bahwa hidup sebagai pencuri adalah hal yang salah. 2 tahun sudah Papillon berada di sel isolasi ini. Terlihat kondisinya sangat memprihatinkan. Beberapa sipir lalu membawanya ke klinik penjara untuk dirawat di sana karena mengira Papillon sudah gila. Sedangkan Louis kini terlihat nyaman dan mendapat akses kunci seluruh gerbang di penjara setelah dia mendapat tugas menjadi juru tulis kepala sipir. Ketika Louis mendengar kabar Papillon sedang dirawat di klinik, dia segera menuju ke sana untuk menjenguknya. Melihat kondisi Papillon yang seperti sekarang ini, Louis sangat merasa bersalah. Dia berulang kali meminta maaf. Akibat ulahnya, Papillon menjadi seperti ini. Awalnya Louis mengira jika Papillon sudah gila, namun ternyata tiba-tiba Papillon memberitahunya jika dia hanya berpura-pura gila untuk mengelabui para sipir agar Papillon bisa merencanakan pelariannya kembali. Kemudian Louis mengatakan jika pada hari Minggu akan ada pemutaran film untuk menghibur politisi sehingga perhatian para penjaga akan teralihkan, dan pada saat itulah ada kesempatan untuk melarikan diri dari penjara ini. Namun kali ini Papillon tak mau kabur sendirian. Dia mengajak Louis dan Cellier untuk kabur bersamanya. Setelah percakapannya selesai, Papillon kembali berpura-pura gila dan mengusir temannya. Akting yang cukup meyakinkan bagi semua orang, bahkan dokter tak berhenti memberinya obat penenang. Singkat cerita, malam itu Papillon menyadari kalau di dalam klinik ada seorang tahanan yang ditugaskan untuk berpatroli yang terlihat sangat terobsesi ingin menyetubuhi napi lain bernama Maturet. Papillon menyadari jika ingin kabur besok, dia harus menyingkirkan napi berbadan besar itu terlebih dahulu. Maka dari itu, dia kemudian mengajak Maturet bekerja sama dengannya untuk mengalihkan perhatian napi berbadan besar itu. Sebagai gantinya, Maturet akan diajak dalam misi pelariannya besok. Beberapa hari kemudian, Louis menyuruh Cellier untuk melukai tangannya sendiri sebagai alasan agar dia bisa dibawa masuk ke dalam klinik. Setelah Cellier dan Louis berhasil masuk, mereka semua akhirnya berkumpul untuk mengobrol sejenak tentang perencanaan pelariannya serta membagi tugas dan perannya masing-masing. Pada malam harinya, mereka mulai bergerak untuk melakukan aksinya.
Ketika para petugas sedang asik menonton film, Louis memasukkan obat tidur ke dalam botol minuman yang kemudian dia berikan kepada penjaga yang berada di depan klinik. Sementara itu, Matured mengajak napi berbadan besar itu untuk bercengkrama dengannya di toilet. Namun secara diam-diam, Papillon dan Cellier memukulnya dari belakang hingga napi berbadan besar itu pingsan. Selain itu, para sipir penjaga klinik pun pingsan dengan sendirinya. Secara tak terduga, situasi tiba-tiba menjadi buruk. Hujan lebat mulai turun dan listrik menjadi padam. Tak lama kemudian, Louis datang membawa kunci untuk membuka gerbang pelarian. Mereka pun memanfaatkan keadaan itu untuk melarikan diri dengan langkah hati-hati. Namun sayang, saat mereka melomati dinding penjara, kaki Louis terkilir dan saat itu juga listrik mulai menyala. Oleh karena itu, mereka harus segera cepat menjauh dari sana. Hingga akhirnya, Louis dibantu berjalan oleh teman-temannya sampai masuk ke tengah hutan. Namun, tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh beberapa pria bersenjata. Ternyata, pria bersenjata itu adalah rekan Cellier yang datang menagih janji berupa uang pembayaran untuk membeli perahu yang sudah disiapkannya. Louis pun segera memberikan uang terakhirnya. Akhirnya, mereka bisa menaiki perahu itu dan berlayar hingga ke tengah lautan. Sialnya, perahu yang mereka tumpangi tiba-tiba terisi banyak air akibat kelebihan beban penumpang. Keadaan diperparah saat patahnya baling-baling perahu hingga membuat kapalnya terombang-ambing. Karena hal itu, Cellier mengusulkan kepada Papillon bahwa salah satu dari mereka harus dikorbankan jika ingin pelarian ini berhasil. Namun usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Papillon. Kepanikan Cellier semakin menjadi-jadi ketika awan badai mulai datang ke arah mereka, sehingga Cellier memutuskan untuk segera membunuh Louis agar beban perahu berkurang. Papillon dan Matured berusaha untuk menghentikan aksi tersebut. Melihat Papillon hampir terbunuh, Louis yang melihat pisau Cellier terjatuh segera mengambil dan menusuk Cellier berulang kali hingga akhirnya Cellier tewas di tempat. Setelah membuang jasad Cellier dari atas kapal, mereka harus menghadapi derasnya ombak di tengah badai. Nampaknya, badai kemarin menghanyutkan mereka sampai ke daratan Kolombia dan beruntungnya mereka diselamatkan oleh seorang biarawati beserta warganya. Biarawati tersebut ternyata tahu jika Papillon dan kedua temannya adalah tahanan seumur hidup yang sedang kabur. Biarawati itu lalu meminta agar segera bertobat, maka dari itu dia akan menyembunyikan identitas mereka. Papillon mengabaikan permintaan dari biarawati itu. Kemudian dia pergi menemui Louis dan Matured untuk mengajaknya pergi mencari tempat yang lebih aman karena dia mencurigai biarawati sudah melaporkannya. Namun tampaknya Louis dan Matured sudah merasa nyaman berada di tempat tersebut. Akhirnya Papillon memutuskan untuk pergi sendiri. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia melihat mobil patroli sedang mencari keberadaan mereka menuju tempat tersebut. Papillon segera kembali untuk menyelamatkan Louis dan Matured. Namun sayang sekali, usahanya sudah terlambat. Matured tertembak dan tewas di tempat. Sedangkan Papillon dan Louis dibawa kembali ke penjara. Singkat cerita, Papillon menerima hukuman isolasi selama 5 tahun. Setelah menjalani hukuman tersebut, rambutnya mulai memutih dan tubuhnya kering kerontang. Kepala sipir pun sangat terheran-heran karena baru kali ini ada seorang napi masih hidup di ruangan isolasi itu selama 5 tahun. Akhirnya Papillon pun dikirim ke Pulau Iblis, tempat yang dikenal sangat mengerikan. Semua napi yang dikirim ke pulau ini hanya cuma bisa pasrah dengan keadaan, bahkan mereka bisa saja menjadi gila dan sampai bunuh diri. Tanpa diduga, di sana Papillon bertemu kembali dengan Louis dengan wajah yang sudah tidak karuan.
Ternyata setelah tertangkap 5 tahun lalu, Louis langsung dikirim ke tempat ini. Meski sudah 5 tahun lamanya, Louis terus berusaha bertahan hidup dengan cara menikmati hari-harinya di sana dan mengolah masakan secara benar dari bahan mentah yang telah dikirimkan para penjaga. Papillon lalu merencanakan kembali untuk kabur dari tempat ini. Berbekal pengetahuannya selama di angkatan laut, dia melihat arus ombak akan membawanya ke daratan dan menurutnya hanya membutuhkan sebuah rakit untuk sampai ke daratan luar. Persiapan pun dimulai. Namun setelah semua dipersiapkan, tiba-tiba Louis tak mau ikut dengannya karena melihat kondisi fisiknya yang sudah mulai ringkih dan kakinya yang tidak kembali normal akibat terkilir waktu dulu melarikan diri. Selain itu, Louis menganggap bahwa tempat inilah tempat terakhir yang paling nyaman untuk bersinggah dan dia akan tetap tinggal di pulau ini sampai akhir hayatnya. Untuk yang terakhir kalinya, mereka pun berpelukan sambil menahan tangis satu sama lain. Persahabatan yang begitu kuat dan solid di antara mereka selama bertahun-tahun dan saling melindungi harus berpisah dengan pilihan yang berbeda masing-masing. Setelah itu, Papillon langsung meloncat ke lautan. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1969, Papillon yang kini tinggal di Venezuela memutuskan untuk kembali ke Prancis. Walaupun masih masuk dalam daftar buronan, dia memberanikan diri menemui seorang penulis di sana untuk membuat buku dan menerbitkan tentang kisah hidupnya. Tak lama kemudian, buku tersebut beredar dan berhasil menjadi bestseller Prancis selama 21 minggu. Berkat terbitnya buku itu, Menteri Kehakiman Negara Prancis mengizinkan Papillon untuk tetap tinggal di Prancis dan merehabilitasi namanya sebagai napi korban salah tuduhan. Dan cerita pun berakhir. Cukup sekian dulu alur cerita film yang kami sajikan. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.